Bapak Freddy? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi bukan rohnya terus meninggalkan. Dia meninggalkan maksudnya tuh tidak memberi pertolongan, tidak ini gitu. Jadi Bapak tidak memberi Tidak pertolongan kepada menyelamat, Bapak? tidak tidak memberikan pertolongan kepada Yesus. Tapi Yesus kan di dalamnya dirinya ada Bapak. Enggak kan gas kan enggak penuh, Pak. Oh, Bapak setengah. Yang berteriak itu separuhnya. Setengah kekuatan, Bang. Setengah kekuatan. Oh, jadi di dalam diri Yesus itu jadi di dalam diri Yesus setengah Bapak, bukan Bapak full. Gitu Pak Freddy ya? Ya. Iya, setengah Bapak. Jadi kalian jangan menangis dong. Aduh, sedih saya ini. Jadi Pak Freddy gini saja. Boleh nggak Pak Freddy kita jangan imani saja, terus kita pakai akal kita gitu ya Pak Freddy. Boleh nggak sedikit saya berbagi ke Pak Freddy? Boleh nggak Pak? Iya. Ya. Gini Pak Freddy. Sebelum Bunda Maria itu mengandung Pak Freddy, Bapak itu kan sang sumber paling berkuasa dan maha kuasa. Setuju sampai sini? Ya. Oke. Terus kemudian Bapak ini kan tidak bisa didengarkan suaranya langsung dan tidak bisa kita lihat rupanya, kan begitu ya? Iya, itu sumber itu nggak bisa kita lihat, Pak. Sumber itu tidak bisa kita lihat. Pinter. Jadi Bapak di surga itu tinggal berbicara saja, berfirman saja, jadilah semuanya. Setuju? Iya. Oke. Nah, berfirman ini artinya isinya perintah. Gabriel kan membawa firman ini ke Bunda Maria, betul ya? Bukan membawa firman, membawa berita. Iya, berita itu dari Bapak. Bapak disuruh, Bapak nyuruh Gabriel menemui Maria, betul ya? Iya, menyampaikan berita. Nah, endingnya Bunda Maria mengatakan gini, mana mungkin aku bisa hamil, aku ini nggak punya suami, betul ya? Ya. Tapi apa yang terjadi? Bunda Maria hamil toh? Iya. Nah sekarang kalau Bunda Maria hamilnya Bunda Maria ini atas kuasa dan atas kuasa siapa? Sumber. Atas kuasa Bapa. Sumber kan mengirimkan rohnya kepada Yesus itu, kepada rahim Maria itu. Oke. Nah setelah Yesus lahir di muka bumi, kan tadi Pak Freddy mengatakan tidak ada data di Bible kalau Yesus itu Tuhan, betul ya? Yang ada adalah Yesus itu utusan Tuhan, betul ya? Tuhan. Okay. Contoh ya, saat Yesus mengalami kesulitan misalnya, Yesus itu kan mengadakan tangan ke atas, berdoa kepada Bapaknya di surga, betul ya? Iya. Oke. Orang yang berdoa kepada Bapak di surga itu berarti bukan Tuhan, betul? Setelah saya mempelajari, menemukan ini sebetulnya siapa, saya timbul pengakuan bahwa dia tuh sebetulnya Tuhan. Dari iman, Pak, dari iman. Jadi dari iman Tuhan saya. Ya, oke. Jadi iman Anda percaya. Dari iman saya timbul pengakuan bahwa dia itu Tuhan gitu loh. Oke. Jadi menurut iman Anda boleh Tuhan berdoa kepada Tuhan. Itu iman ya, betul ya? Enggak masalah. Enggak masalah. Yesus berdoa kepada Bapa, kepada sumber. Iya, berdoa jadi kepada sumber. Kan Yesus juga Tuhan menurut Anda kan? Rohnya. Ya, jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, nggak ada masalah sesuai dengan iman Anda kan begitu ya? Ya, jangan. Tapi Yesus juga kan. Tapi Yesus ini juga kan punya dua ini Pak, punya dua apa namanya? Dua natur. Seperti sampo, dua natur gitu ya. Oke. Kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan, tadi kan udah katakan ada 3 Tuhan. Jadi Tuhan dua berdoa kepada Tuhan satu, betul ya? Anak berdoa kepada sumber. Iya, Tuhan di bumi. Anak berdoa kepada Bapa, sang sumber itu. Ya, anak ini kan Tuhan menurut iman Anda. Iya. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul?
Atau sederhananya Tuhan di bumi berdoa kepada Tuhan di surga, betul? Yesus berdoa kepada sumber. Iya, waktu Yesus berdoa kan dia Tuhan. Menurut iman Anda. Betul ya? Ya, tapi kan nature-nya ada dua kalau Yesus itu. Dia pada waktu berdoa itu dia kan Oh, atau begini. Waktu dia berdoa, ya, nature ketuhanannya itu off dulu, yang on manusianya gitu. itu anak Kak, Pak, itu. Ya mungkin Anak. ginilah Tuhan kecil. Mungkin ginilah Pak, Tuhan kecil berdoa kepada Tuhan besar gitu. Ah, ini dong. Aduh, ini. Tuhan kecil berdoa kepada Tuhan besar. Oke. Itu bahasa sederhananya, ya. Nah, Coba diulang, Pak, diperbesar suaranya. Apa tadi? Tuhan kecil berdoa kepada Tuhan besar. Oke. Baik. Itu menurut iman atau menurut Bible? Pak Freddy. Menurut iman saya, menurut iman. Coba kita nggak pakai iman dulu, bisa nggak? Sebentar kita tinggalkan iman dulu. Kita pakai akal dulu, Ya. bisa nggak? Iman dibuang dulu, kita pakai akal dulu. Ya. Boleh ya? Baik. Iman keluar dulu. Kita pakai akal. Masuk akal nggak kalau ada 3 Tuhan? Pakai akal dulu, jangan pakai iman. Masuk akal. Ya ulang lagi ya. Abrakadabra, akal dipakai. Dengarkan baik-baik. Berapa pakai akal? Menurut Anda ada berapa Tuhan? Ada satu. Menurut iman Anda ada berapa Tuhan? Menurut akal satu Tuhan. Menurut iman Anda ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, betul ya? Ya. Jadi saya ulang nih. Menurut iman Anda ada berapa Tuhan? Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Oke. Ada 2. Oke, ada 2. Menurut akal Anda ada berapa Tuhan? Ada 1. Ada 1. Baik. Jadi akal dan iman itu tidak serobit. Betul? Enggak. Oke. Yang mana yang Anda andalkan? Iman atau akal? Sebentar saya ngomong ya. Ya, silakan. Ini kan ada yang namanya Tuhan besar. Ada yang namanya Tuhan kecil. Ada yang namanya Tuhan kecil. Iya. Tapi Tuhan kecil ini kan dari yang Tuhan besar itu sumbernya. Jadi kan satu juga sebetulnya. Kok bisa ya? Iya. Bisa. Pak Freddy lucu juga, bisa ketawa juga ya. Santai aja. Saya demen loh Pak Freddy ketawa. Gak emosian Pak Freddy, bagus. Salut. Jadi kita lanjut ya Pak Freddy ya. Kita lanjut ya. Pakai akal dulu ya. Saya kasih contoh Pak Freddy dan kita kasih. Kita pakai akal dulu Pak Freddy. Anda pernah mengenal Nabi sebelum Yesus datang, Nabi Musa? Pernah dengar itu? Pernah. Oke, baik. Itu Tuhan ingin memberikan ilmu, memberikan perintah, memberikan larangan atau memberikan petunjuk kepada umatnya Nabi Musa. Apakah Tuhan langsung turun ke bumi atau hanya menciptakan Nabi Musa kemudian diangkat Nabi Musa menjadi utusan Tuhan? Yang mana yang Anda pegang? Menciptakan Nabi Musa kemudian diutus. Pinter. Artinya di zaman Nabi Musa tidak ada Tuhan kecil, betul ya? Ya, betul Pak. Khusus Nabi Musa diangkat sebagai utusan Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel. Betul ya? Ya. Caranya Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel itu
Nabi Musa mendapatkan wahyu dari yang mengutus Nabi Musa. Betul? Itulah yang disebut Taurat. Betul? Firman, Pak, mendapatkan firman, Pak. Iya, firman itu berbentuk buku disebut Taurat. Betul? Iya. Nah, Nabi Musa mengajarkan itu karena Nabi Musa ditunjuk sebagai wakil Tuhan di muka bumi disebut Rasul atau Nabi. Betul? Nabi. Oke. Nah, setelah Nabi Musa ada lagi nggak pengganti Nabi Musa? Ada. Siapa? Banyak. Itu siapa ya setelah Musa, siapa ya aku? Siapa ya? Kasih tahu nggak ya? Banyak. Kan banyak nabi-nabi kan banyak itu, Pak. Aku nggak hafal ya. Dikasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak teman-teman? Kasih tahu dong. Tahu. Oke. Jadi setelah Nabi Musa sekian ratus tahun kekosongan utusan. Artinya pada waktu itu banyak orang yang menyalahgunakan ajaran Nabi Musa. Tadinya Nabi Musa mengajarkan Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Betul ya? Tapi di zaman itu banyak orang tidak mau mendengarkan Nabi Musa. Akhirnya banyak orang membuat patung, membuat apapun itu, dikatakan itu Tuhan. Melanggar daripada aturan Tuhan dibawakan oleh Nabi Musa. Betul apa betul? Betul. Oke. Setelah selesai Nabi Musa, ada lagi Nabi, yaitu kalau di Islam ada namanya Nabi Isa alaihissalam. Kalau di Hebrew di sana itu ada namanya Iso, Yesua Amasia, yang Anda sebut Yesus Kristus. Betul apa betul? Di Hebrew itu apa? Ibrani atau di Israel sana. Jadi saya ulang. Setelah Nabi Musa, ada lagi Nabi disebut Nabi atau utusan Yesua Amasia. Setuju? Nah, kalau Hebrew kan Yesua Masih ya, Pak? Ya. Yesua Amasia itu di Yunani kan itu kan Yesus Kristus. Jadi sesudah Nabi Musa ada Yesus. Oke? Nah, menurut Anda, apakah Nabi Musa dan Yesus tugasnya sama atau beda? Sama. Sama-sama untuk menyelamatkan Bani Israel. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Jadi Yesus tapi setelah kebangkitannya kan gini, Pak. Itu Israel kan menolak Yesus, mereka mensalibkannya, ya kan? Nah, tapi setelah kebangkitannya itu Yesus mengutus murid-muridnya. Itu. Jangan dulu ke situ, jangan dulu kebangkitan. Pelan-pelan dulu ya, selo-selo dulu. Kan gini, Bapak kan bilang diutus ke Israel. Nah, itu kan sebelum penyaliban. Nah, tapi setelah penyaliban itu ada lagi. Jangan buru-buru matiin anak orang dulu. Jangan dulu buru-buru salib. Tenang dulu, kenapa? Yesus aja belum lahir kok. Jadi setelah Yesus lahir di muka bumi, ya, Yesus itu hidup di zaman waktu tentara Romawi menjajah daerah Israel, tempat lahirnya Yesus di kota Daud. Betul? Betul. Betul. Yesus bertumbuh dewasa setelah umur 30 tahun, Yesus mengajar. Betul? Betul. Jadi Yesus mengajar itu, dia menerima yang namanya Injil. Betul? Enggak pernah menerima Injil. Oh. Jadi Yesus tidak punya kitab? Enggak punya. Oke, enggak apa-apa. Kalau Yesus enggak punya kitab, Yesus mengajar pakai apa? Ya, ajaran Yahudi. Apa itu? Ajaran Yahudi, Taurat. Oke, Taurat. Jadi Yesus melanjutkan ajaran Nabi Musa. Nabi Musa. Jadi status Yesus dan Nabi Musa sama.
Sama-sama utusan Tuhan. Pinter. Nah, setelah Yesus dewasa mengajarlah dia. Saya kasih tahu bocoran sedikit ya. Yesus itu berkata di Yohanes 17:8, segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya, bahwa benar engkaulah yang mengutus aku. Jadi Yesus ini utusan, diberi firman oleh Bapa, firman itu dipakai mengajar untuk kaum Bani Israel. Betul? Betul. Jadi Yesus menerima Yesus menerima menyampaikan disebut Ya. Utusan. Pintar anak-anakku. Jangan sampai kapur melayang nih. Capek Bapak Guru nih. Pak Freddy gimana, masih sehat? Sehat. Sehat, Masya Allah. Nah, kalau Yesus dengan Nabi Musa itu sama utusan Tuhan, artinya adalah Yesus itu bukan Tuhan, Nabi Musa juga bukan Tuhan. Betul apa betul? Betul. Tidak bisa betul, bisa tidak. Oleh betul. Ini sia-sia Bapak Guru mengajar ini, gimana ini? Tuh. Kan aku kan udah ngomong Yesus itu punya dua nature kan. Oke, nggak apa-apa ya. Ini saya kan tadi saya suruh Anda buang iman dulu, saya pakai akal dulu sebagai murid gitu loh, Pak Freddy. Iya, tapi yang apa itu yang kenyataan bahwa Yesus ini, yang kenyataan bahwa di dalam tubuh Yesus ini ada Roh Allah itu kan juga nggak bisa saya buang kan. Iman Anda buang dulu, saya pakai akal dulu. Ibarat kata ini kita ini belajar nol dulu dari kita isi dulu. Ya, Bapak kan melihat dari segi manusianya kan gitu saja. Kalau saya nggak bisa begitu. Oh iya, nggak bisa dibuang doktrin imannya itu bahwa Yesus itu adalah dua natur gitu ya. Lo itu bukan doktrin Pak. Itu kan memang tertulis. Itu bukan doktrin. Kan memang dokter. Kan memang tertulis bahwa kejadiannya Yesus ini karena oleh Roh Allah kan. Kan memang ada tertulis begitu. Kalau begitu Bapak Guru nanti lanjut lagi. Ini ada Mbak Cindy orang mualaf ini. Siapa tahu Mbak Cindy ingin berbagi ya. Mbak Cindy ada yang mau disampaikan sama Freddy? Silakan. Udah boleh dielaborasikan Bang Andi ya tentang apa yang dijabarkan. Silakan Bang, saya Kak Cindy, silakan. Congor saya mau istirahat dulu bentar ya, Bapak Guru capek. Iya Bang Andi. Pak Freddy. Tadi katanya kalau balik lagi ke tadi, Yesus itu siapa tadi? Yesus itu Tuhan. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Yang benar Tuhan atau Tuhan nih? Kalau kan Yesus punya dua nature, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Jadi yang benar. Ya, ada dalilnya Bang. Yesus mikir dua itu ada dalilnya. Jadi yang benar tuh Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Kalau Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Bisa Tuhan tergantung melihatnya dari mana. Yesus kan punya dua nature. Nah, kita melihatnya dari mana? Roh Kudus itu siapa jadinya? Roh Kudus itu kan Roh Allah. Roh Allah. Bapa itu siapa? Bapa itu sumber. Tritunggal gitu. Tritunggal tuh apa aja ya? Bapa, Yesus, Roh Kudus. Oke, satu. Ya. Berarti ada 3 kan ya? Ada 3. Kenapa jadi tunggal? Lah kan sumbernya sama. Sumbernya sama. Tanya yang disembah dari yang mana gitu.
Tanya yang disembah yang mana gitu. Sumbernya kan Bapa, satu. Bapa itu kan satu, sumbernya satu. Oke, kalau sumbernya Bapak, berarti Pak Freddy nyembahnya yang mana? Sumbernya Semua. semua. Kenapa nggak sumbernya langsung aja? Kenapa Enggak lah, mesti semua lah. Oh, semua? Sembahnya ada 3 berarti. Berarti 3. Tuhan itu ada 3. Kita ngomong 2 aja biar nggak bingung, jangan nyebut yang ketiga. Tunggal. Katanya Tritunggal. Tapi kalau kamu ngomong yang kalau ngomong yang ketiga tuh nanti pemahamannya nanti Iya. nggak gampang. Pemahamannya nggak gampang. Mbak Sidi, Mbak Sidi, 2 aja. Oke. Anak sama bapak. Anak sama bapak. Berarti duit tunggal ya, bukan Tritunggal ya. Jangan bilang duit tunggal. Yang satu itu tetap ada, cuman kita tidak bicarakan. Ya istirahat. Ya. Berarti sekalian organ tunggal banyak gitu. Luruskan. Gini, Pak Freddy tadi mengatakan ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil, gitu loh. Ya, betul. Jadi nggak ada Tritunggal, hanya satu Tuhan. Cuman ada Tuhan besar itu Bapak, Tuhan kecil itu Yesus, gitu loh. Betul ya Pak Freddy? Iya. Ya gitu. Ngerti? Kalau nggak ngerti pusing-pusing loh. Tanya pilih yang besar atau yang kecil gitu. Nah, Bang, betul. jadi Mau besar cuma erot. Gak apa-apa. Bisa saya lanjut. Lanjut aja biar satu-satu Bisa aja saya ngomong. Silakan satu-satu aja dulu. Silakan Kak Cindy. Pak Freddy. Diedukasi aja, diedukasi Pak Freddy kok. Orangnya baik kok. Ya. Iya. harus baik dong. Iya, jadi yang disembah sebenarnya Yesus atau Bapa? Yesus sama Bapa. Yesus sama Bapa. Tapi di Alkitab ditulisnya itu Yesus utusan Bapa. Yesus utusan Allah. Jadi Yesus itu utusan apa Allah? Utusan, tapi rohnya kan